Pengecoran merupakan sebuah proses yang paling penting dalam menunjang kekuatan kolam renang yang Anda miliki. Sebenarnya, bagaimana cara baiknya melakukan proses ini? Dan bagaimana cara agar mutu beton kolam renang Anda berkualitas? Mari kita bahas. Untuk memiliki kolam renang, Anda dapat memilih untuk menggunakan kolam renang permanen dan juga kolam renang yang bisa dibongkar pasang. Kolam renang yang bisa dibongkar pasang memiliki beberapa kekurangan, antara lain harus rutin dalam mengganti air, mengurangi estetika hunian, dan juga lebih mudah rusak. Sedangkan kolam renang permanen memiliki kekuatan yang lebih solid dan dapat bertahan lama. Hal ini dikarenakan dalam pembuatannya kolam renang permanen membutuhkan banyaknya struktur-struktur di dalamnya. Dan sebuah proses pengecoran menjadi sebuah poin yang paling penting guna menjamin kekuatan kolam renang permanen ini. Setelah sebelumnya kami membahas tentang proses pembuatan kolam renang dari awal seperti desain, boplang, penggalian, pembuatan lantai kerja, sampai dengan pembesian dan bekisting, selanjutnya kami sudah dalam tahapan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran kolam renang, sebenarnya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah pastikan susunan bekisting. Sebelum beton dituangkan ke dalam bekisting, Anda wajib memastikan susunan bekisting sudah kokoh dan juga tidak rentan jebol. Hal ini berguna untuk meminimalisir biaya yang Anda keluarkan. Karena jika bekisting rusak atau jebol saat proses pengecoran sedang berlangsung, maka dapat dipastikan beton akan tumpah ke bagian lain di area sekitar kolam renang. Dan hal ini tentunya akan memakan waktu untuk memperbaikinya dan beton dapat terbuang. Yang kedua adalah persiapkan beton. Dalam menentukan cara pengecoran, jauh sebelum prosesnya Anda harus melihat dan memperhatikan akses dari lokasi kolam renang yang sedang dibuat. Jika akses memadai, kami selalu menyarankan Anda untuk menggunakan jasa penyedia beton instan atau yang biasa disebut ready mix. Yang ketiga adalah pastikan mutu beton. Masih berkaitan dengan poin kedua, salah satu alasan mengapa kami menyarankan menggunakan beton instan adalah Anda dapat memastikan mutu beton yang nantinya akan Anda pilih. Sebenarnya bisa saja jika pengecoran ingin dilakukan tanpa menggunakan beton instan. Akan tetapi, setiap takaran penggunaan material harus benar-benar tepat agar menghasilkan mutu beton yang Anda inginkan. Sekedar saran dari kami, untuk pengecoran minimal gunakanlah mutu beton K300 agar menjamin kekuatan dari kolam renang Anda. Yang keempat adalah urutan pengecoran. Dalam melakukan proses pengecoran, utamakan Anda melakukannya pada bagian lantai terlebih dahulu. Pastikan ketebalan pada lantai terpenuhi secara sempurna dan tepat. Baru setelahnya Anda dapat mengisi dinding dari kolam renang itu. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Karena jika Anda mengisi beton pada dinding terlebih dahulu, maka beton dapat mengalir ke lantai.
Yang kelima adalah pastikan beton terisi penuh. Selama proses pengecoran, Anda wajib memastikan beton terisi penuh ke seluruh bagian yang nantinya akan menjadi lantai dan dinding kolam renang. Jadi, dalam setiap pengecoran, saran dari kami Anda dapat menggunakan alat tambahan bernama vibrator. Alat ini berguna untuk memberikan getaran yang cukup intens sehingga beton dapat masuk dan mengisi jika masih ada celah-celah kosong di antara rancangan besi. Dan yang terakhir adalah pengeringan. Beton yang sudah masuk ke dalam bekisting dan membentuk kolam renang Anda diperlukan beberapa waktu untuk pengeringan dan pengerasan. Jadi, dalam waktu-waktu ini, Anda cukup mendiamkannya selama kurang lebih 5-7 hari agar beton tersebut dapat mengering dengan sempurna. Dan itulah dia 6 tips mengenai tata cara pengecoran yang harus Anda ketahui. Karena proses ini cukup vital dan menyangkut ketahanan serta kekuatan kolam renang Anda. Adanya kesalahan dalam proses ini tentunya akan berimpact kepada ketahanan kolam renang Anda. Mungkin dalam waktu dekat tidak akan menjadi masalah. Tapi bagaimana jika untuk 5 atau 10 tahun ke depan? Itulah mengapa untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian tersebut, kami selalu menyarankan Anda untuk menggunakan jasa kontraktor kolam renang yang Anda percayai, karena selain sudah berpengalaman, kontraktor pastinya akan memberikan Anda minimal garansi struktur dalam waktu tertentu. Itulah dia video pembahasan kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.